ketakutannya karena apa? Ya kita kan mungkin kalau dulu mah nggak ada yang penipuan via online, via apapun itu, karena perkembangan zaman ini gitu kan, penipu pun sekarang mulai Ke online. Iya, ke online juga. Nah, menurut Pak Ustadz nih, untuk bagusnya nih, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti apa gitu? Oke. Yang pertama, banyak penipuan di online. Contoh nih, kita di komunitas Sahara kita ada affiliate-nya, Betul. gitu kan. Jadi benar-benar diajarkan orang yang mau belajar affiliate, mau belajar ilmu marketing, kita kan diajarkan. Nah, untuk orang yang memecahkan keraguan orang untuk bergabung di komunitas kita kan fokusnya di apa? Dijual. Betul. Otomatis kan misal nih contoh kasus, ngelihat postingan kita nih bertiga, contoh di YouTube, contoh di TikTok, atau di Facebook, dari Maluku atau dari Papua sana atau dari Merauke, kan kita di Bandung. Betul. Jauh dong. Iya, jauh. Gak mungkin dong nganterin uang 1.500.000 datang ke Bandung, gak mungkin kan? Iya. Saja udah berapa juta. Ya otomatis kan harus di apa? Transfer. Betul. Nah, gimana caranya memecahkan keraguan orang untuk berani ngambil keputusan transfer ke kita yang belum pernah kita ketemu ya? yang belum pernah kita ketemu? Betul kata Kang Heri. Nah, kita harus mengarahkan, ini eranya transfer, ini eranya digital. Nggak bisa dari Papua nganterin uang 1-2 juta. Kayaknya lebih gede buat tiketnya sih bosan. Mungkin buat tiket naik pesawat dari Papua ke sini tuh bisa jual motor X-Max kan. Bolak-balik ya. Untuk bolak-balik dari Papua ke Bandung. Cuma nganterin 1 juta doang Iya. gitu. Jadi buat Bapak Ibu atau siapa aja, ya kita harus percaya. Kenapa harus percaya? Karena memang ini eranya. Betul. Ini eranya. Ini zamannya itu udah serba digital, nggak bisa dari Tasik sekonyong-konyong nganterin duit ke Bandung buat belanja di komunitas kita, itu udah nggak bisa kalau sekarang. Berarti emang serba digital dan juga emang detailnya. Kalau mungkin ya tambahan ya, mungkin ya kalau teman-teman yang belum tahu tentang Sara ini, emang kita ini kan bergeraknya di dunia online, dan juga untuk kita ini kan emang berjualan ya, jual beli produk gitu kan. Untuk produknya mungkin teman-teman semuanya nanti ya bisa tanya-tanya aja langsung ya, mungkin nanti ke kontak WA, nanti bisa ke Ustadz Mumu atau ke Kang Eri, entah itu di TikToknya mungkin nanti kalau ada boleh disebutin, nanti bisa diedit di bawah kayak gitu kan. Nanti buat teman-teman juga kan biar lebih paham juga gitu. Cuman kan intinya poinnya ketika kita yang ngobrol seperti ini tuh kan emang niatnya kan emang untuk ini ya, awalnya ya emang dari awal kita kan sedikit lah kita sharing tentang dunia online atau digital marketing ya. Yes. Yang bahkan dilakukan sekarang ini oleh orang offline sebelumnya, gitu kan? Yang belum pernah di online marketing, gitu. Kalau saya sih, alhamdulillah Pak Ustadz belum pernah offline, belum pernah nyoba gitu ya. Karena saya pun untuk berbisnis pun tertariknya karena sudah ada dunia online ini. Karena ya itu tadi mungkin udah, apalagi ya kalau misalkan kayak saya yang untuk Gen Z, gitu, Gen Alpha yang sekarang udah mulai muncul gitu kan ya. Kayaknya udah apa ya, aduh males sih harus ketemu orang gitu kan, harus door to door nawarin produk gitu kan. Nah sementara sekarang ini kan kita udah dipermudah, dan juga kita nggak nutup, yang tadi kan poin itu kita nggak nutup nih buat semua kalangan. Mau yang umur 50, bahkan tadi kan tim kita juga ada yang 70 tahun kan. Betul. Ada namanya itu Pak Haji Idris ya teman-teman ya. Nah, itu udah 72 ada, 72. kayaknya. Iya, 72 tahun deh itu. Yang awalnya dia pakai handphone Android itu ketika gabung di Sahara. Dia baru pakai handphone Sahara tuh bener-bener luar biasa ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Nah, jadi luar biasanya gini Kang Tatanggang ya. Bisa dilihat ada jejak digitalnya. Saya kan orang offline. betul. Bisa dibilang tuh bukan 99% offline, tapi 1000% saya di online. Ya makanya saya yang 1000% di offline. Nah, saya melek dengan online ini ya. Online ini. Betul. Ya makanya saya mau belajar. Ya berarti kan kurang lebihnya di sini kan
kalau temen-temen nih coba ngelawan arus lagi misalkan dengan offline, orang offline-nya aja udah ada di online gitu kan. Ya, makanya buat para wagenek di sana nih ya, yang Melihat video ini ya. lihat video ini, yang 1000% di Offline. Mulai tobat lah. ya amit-amit lah kita di offline terus. Yang nggak bisa dong kita nganterin barang dari, saya kan orang Tasik nih ya, orang Tasik. Tasiknya ujung lagi perbatasan sama Garut. Nah, Iya. berarti daerah apa ya itu pesisir pantai, dekat pantai atau Oh, jauh sih. jauh? Saya lebih di ini, Lewur. perkebunan. Lebih tepatnya di Lewur. Gitu. Berarti emang bener-bener ya emang ya Emang pelosok lah. ya online pun ya mungkin masih terbatas kalau dulu kan gitu kan anggap. Dan tambahannya nih Kang Tatang, di saya itu bisa mati lampu satu hari bisa sampai 5-10 kali. Nah, berhubung barusan Pak Ustadz bilang sampai ada mati lampu kayak gitu. Anggaplah itu kan kendala nih ketika misalkan kita jalanin di online. Iya. Nah, ketika sekarang ini kan kita fokus di online itu kan berarti berhubungan dengan ya yang namanya untuk sinyal ataupun data kayak gitu. Terus solusinya kayak gimana, Pak Ustadz? Ya sebetulnya sih nggak ada solusi sih. Ya kalau misalkan otak kitanya mati, otak kitanya mati. Paling beli genset ya. Intinya berarti kan kalau yang tadi kan nggak ada solusi kalau emang teman-teman nggak mau cari solusinya kan. Nah, jadi nggak ada solusi. Saya ini dari kampung, Pak Batan. Dari kampung yang kalau mati lampu, sinyal hilang. Iya. Itu otomatis lampu mati, sinyal hilang. Pokoknya teman-teman bisa gambarin lah gimana kampungnya saya. Dari saya dari kampung ke tempat kita sekarang ini tuh saya perjalanan 7 jam, King. 7 jam. Jadi buat founder Sahara, Bapak kita semua, ya kalau saya agak telat mohon dimaklum. 7 jam loh. Tapi emang mungkin ya kalau itu mah ya bisa lah kita cari solusinya yang tadi ya kalau emang kitanya masih mau buat cari solusi gitu kan. Anggap mungkin ya buat teman-teman semuanya ketika misalkan banyak kendala entah itu sering mati lampu, sinyal hilang atau kayak gimana kan kalau bicara di online kan sekarang ini udah gampang ya, udah mudah ketika kita bisa menjadwalkan nih ketika misalkan pas emang ada waktunya kita bisa maksimalkan tentunya kan. Iya. Dan Gitu. mati lampu tuh nggak 24 jam. Jadi di 24 jam itu kita harus bisa memanfaatkan waktu. Iya. Betul. Jadi manage waktu dari sekarang. Memanage dengan ya sebaik-baik mungkin gitu kan. Betul. Berarti buat teman-teman yang seperti punya kesibukan kerja gitu kan, itu Iya. kan mungkin jadi salah satu kendala. Betul. Ya, Nah, bisa jadi kendala juga mungkin misalnya kerja. kita mau fokus di online gitu kan. Misalnya nih orangnya kerja di pabrik atau di toko lah gitu. Berarti kan solusinya ketika pulang kerja gitu kan. Betul. Kerja di online gitu kan. Dan kayaknya sih kalau kerja kayaknya ada istirahatnya juga nggak sih? Iya, ada dong orang kerja 24 jam. Siapa tahu gitu kan. Mungkin ya buat teman-teman yang masih ada gitu yang kerja sampai 24 jam, duitnya habis buat berobat gitu ya. Bina-bina teuing. Nah, mungkin berarti kan tetap ya ada solusinya gitu kan. Ada solusi. Ada win-win solutionnya buat teman-teman semuanya yang terpenting tadi. Berarti intinya mau lah buat ambil ininya lah, kesempatan dan juga intinya ya membagi waktu yang tadi yang manage waktunya juga penting banget gitu. Nah, itu mungkin pembahasan yang masih agak ringannya. Iya. Dan gini Kang Atang, menariknya saya malam ngobrol gini. Orang kan bingung buat memulai kan. Seperti saya kan bingung buat memulai dari orang offline. Saya mau jadi orang online nih. Ya kan? Semua tuh pasti punya perasaan gini. Ini bukan hanya saya ya, pasti seluruh masyarakat di Indonesia tuh bingung buat memulai. Buat memulai itu bingung. Nah, yang saya pelajari dalam setiap hal, ya terutama di komunitas Sahara, saya ngomong gini, saya bawa kalimat dari penggalannya hadits Rasul, Fa idza kabaro fakab biru, di mana imam takbir, jadi makmum itu jangan malah ngomong ke sana ke sini, malah baca ini baca itu, jangan. Di mana imam takbir pas bar semuanya harus apa?
harus takbir, jangan malah baca surat ini, surat itu, jangan. Nah, kembali ke sini, untuk kita bisa di online, berarti, nih contoh, kita ada founder yang udah nyontoin, tinggal kita niru dong. Betul. Niru apa yang founder kita lakuin, apa yang Kang Tatang kan orang online dari dulu kan. Iya, betul. Bahkan belum pernah offline sama sekali. Belum pernah. Ya, bagi orang yang udah tergabung di komunitas Sahara ya melalui Kang Tatang, ya udah ikutin apa yang Kang Tatang lakuin, Alurnya ya. ikutin. Jadi bukan malah banyak alasan, oh saya nggak bisa, saya sibuk kerja, saya sibuk ngurus anak, saya sibuk tidur. Ya mungkin sibuk dengan nonton drakor, drama Cina mungkin ya kalau sekarang gitu ya. Iya. Ya kan kalau drama Cina tuh ada yang dari miskin tiba-tiba kaya. Tapi kan hidup nyatanya di Indonesia ini kan nggak kayak gitu ya. Ya, kayak di seluruh dunia nggak ada yang kayak gitu, kan cuma drama. Jadi tinggal ngikutin apa yang orang yang udah nyontoin. Saya berpikirnya ke situ. Jadi pas saya ngelihat ada kalimat itu, oh berarti saya di online harus ngikutin apa yang Kang Tatang lakuin dong. Ya, walaupun Setuju nggak? Setuju nggak Kang Tatang kalau gitu? setuju, cuman saya juga disclaimer ke teman-teman ya, bukan berarti saya juga di sini kayak yang ngajarin gitu ya. Karena apa? Karena kayaknya penting banget gitu kan buat disclaimer buat teman-teman semuanya. Karena kan di sini juga anggaplah kalau saya ini nggak pernah mau kayak dibilang buat kayak trainer atau presentator yang emang udah inilah master banget. Saya ngeyakinin diri saya master gitu kan buat diri saya. Karena apa? Karena ya balik lagi gitu kan. Segala sesuatu hal itu apa yang kita tuju ya tergantung lagi ke diri kitanya gitu. Tapi bukan berarti kita juga pengen kelihatan nih gitu kan di depan orang lain. Enggak, cuman intinya ketika kalau misalkan nih balik lagi ke pembahasan yang tadi tentang saharanya ini, karena di sini ada bimbingan dan yang lainnya. Nah, mungkin itu udah jadi tugasnya saya juga gitu. Karena yang tadi yang Pak Ustadz bilang mungkin walaupun Pak Ustadz atau Kang Eri lebih dulu gitu kan ya jalanin bisnis misalkan ya entah bisnis apapun itu, tapi tetap gitu kan kalau untuk online-nya kan ya alhamdulillah gitu kan saya lebih dulu lah gitu kan. Dan saya juga meyakini seperti yang sering saya bilang juga, saya juga nggak nutup buat kayak apa ya saran atau nasihat dari orang lain, cuman tetap ketika misalkan ada apapun itu saya selalu mengkaji atau menganalisanya terlebih dahulu, karena saya yakin juga untuk semua orang ya buat teman-teman semuanya nih, jadi yang misalkan masih anak muda banget yang masih sekolah atau kayak gimana nggak perlu takut gitu ketika pengen mulai sesuatu apapun itu. Jangan takut misalkan ada yang bilang lah udah nggak usah, saya udah pernah nyobain kayak gitu. Nah saya mah selalu menolak kata-kata itu. Kenapa? Karena belum tentu nih teman-teman semuanya ketika misalkan ada yang bilang gua udah makan garam duluan katanya kan kayak gitu tuh. Nah walaupun dia udah makan garam duluan, tapi kan belum tentu makan pizza duluan. Bener nggak Pak Ustadz? Ngeri. Kan intinya kan ke sana gitu kan. Dan bahkan tetap nantinya untuk yang udah makan pizza duluan pun ya misalkan anggaplah contohnya kayak gitu, jangan harus naik atau tinggi banget juga kan, karena kan belum tentu juga makan burger duluan kan gitu. Kayak gitu. Nah makanya nih berarti ini potensi banget lah buat teman-teman semuanya yang insya Allah berarti kalau di sini mah semuanya Pak Ustadz udah merasakan kayak gimana nih ketika emang udah mulai terjun di online-nya itu. Apakah sudah ada mungkin impact lah, anggaplah impactnya nggak ke diri sendiri pun tapi ke tim kayak gimana nya, atau misalkan ya ke diri sendiri pun udah ada nih gitu hasilnya. Ada banget Kang. Ada. Yang pertama bisa merubah paradigma berpikir yang memang cara berpikir itu saya akuin salah. Biasanya dulu berpikirannya kayak gimana tuh? Kalau dulu saya berpikirnya kalau transaksi itu orang nggak percaya kalau nggak langsung ketemu muka. Kalau nggak dari tangan ke tangan ngasih uang tuh ya berpikirnya seperti itu kalau dulu. Nah dengan adanya komunitas Sahara ya alhamdulillah mata saya terbuka, pikiran saya terbuka, dan alhamdulillah efeknya luar biasa. Bukan hanya ke tim, ke teman-teman juga itu sangat ngefek. Dan bukan hanya ke teman-teman, ke keluarga pun ngefek. Otomatis dong kita melek di online, keluarga juga kan yang nilai. Betul. Ya jadi punya uang lah. Kang Eri gimana kalau Kang Eri ngerasanya nih? Ketika emang udah anggap oke lah, kan tadi dibilang kan semuanya sama ya dari offline dulu gitu. Iya benar. Nah Kang Eri impact yang mungkin udah terasa lah
di Kang Eri dan mungkin tim atau keluarga gitu? Kalau saya sendiri ya, jadi banyak waktu ini ya bareng keluarga sih. Oh, jadi banyak waktu luang ya? Iya betul. Jadi kalau dulu tuh kalau offline kan saya paling jauh tuh pernah ke Palembang, ke Jawa Timur. Jalan-jalan. Jadi sebetulnya sih kalau bicara akomodasi, bicara apa ya, bicara tenaga waktu dan semuanya itu kan kalau misalnya kita bisa di online, sebetulnya itu bisa cari database mungkin lebih dari 100 kan. Contoh lah misalnya nih, kita nih offline ke daerah Jawa Timur nih, itu kan akomodasinya mungkin dari 1 juta sampai 2 juta kan. Bolak-balik anggap lah ya gitu. Dari rokok, makan dan sebagainya. Beli solar ya. Iya. Bensin. Kalau misalnya kita dialokasikan buat database ataupun cari database lewat Online. ADS lah contohnya. Dan itu dari 2 juta mungkin berapa ribu? Berapa Bejibun, ratus. betul. Nah saya offline dari Tasik ke Jawa Timur itu ya mungkin bisa dihitung jari gitu kan. Jadi ya sebetulnya di online ini sangat-sangat luar biasa menurut saya. Berarti impact-nya udah emang mungkin ya tadi ya dibilang sama Kang Eri buat meminimalisir akomodasi juga gitu kan. Dan yang itu kan kayaknya sangat bisa meminimalisir. dan itu sangat efektif kan tentunya ketika akomodasi kita berkurang tapi penghasilan bertambah kan itu kan yang kita tuju, bukan akomodasi bertambah penghasilan berkurang kan. Itu tujuan semua orang. Gitu, berarti ya cocok banget lah insya Allah gitu kan ya. Betul. Ketika emang kita jalanin sekarang ini atau melek dengan digital marketing ya, atau online marketing. Mungkin saya juga masih gak terbayang ya kalau misalkan masih pada bertahan di offline atau di dunia ya offline marketing kayak gitu. Kayaknya sekarang ini mungkin ojek-ojek di pengkolan atau ojek pangkalan itu udah numpuk bisa jadi satu RT kali ya. Kebayangnya karena kan udah pasti dong titiknya udah di situ-situ aja kan. Dan tapi sekarang nyatanya kan faktanya dulu ya kita kalau kemana-mana nggak punya transportasi kita harus ke pangkalan ojek dulu. Tapi sekarang kan kita nggak harus ke pangkalan ojek. Tapi ojek yang ke kita ya. Betul, ojek yang nyamperin kitanya gitu. Begitupun berarti ya semua bisnis pun sekarang ya kita harus mulai ke sana kan gitu. Mantap nih pembahasannya walaupun tidak ada tema awalnya cuman ya emang ngalir aja kayak gini. Tapi mudah-mudahan sih jadi inilah ilmu ataupun ya motivasi buat teman-teman semuanya yang emang masih bertahan di offline gitu. Cuman buat nantinya ya mungkin bisa lah buat dicoba-coba aja di online. Tapi nggak perlu bingung, nanti mungkin ya bisa menghubungin Kang Eri, Pak Ustadz, saya ataupun yang lainnya via channel YouTube Kang Agian ini. Nah ini untuk yang ringan-ringannya Pak Ustadz. Mungkin nanti kita bakal lebih mengkerucut lagi, mungkin untuk konten-konten yang nanti kita bakal Kejuran. sedikit lah nanti ya. Nah, cuman mungkin nantinya kan kalau ini kan khusus kayak buat ke YouTube, mungkin nanti bakal ada ini juga ya apa clipper-clippernya juga buat